Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Pratama dengan NIM C1L025100031. Nah, dalam hal ini saya akan membahas dan serta menjelaskan tentang soal-soal pada pertemuan kedua kemarin. Nah, untuk soal nomor satu, kita disuruh mencari Avril dari data frekuensi abstrak ini. Selain mencari Avril, kita harus menentukan jumlah dari keseluruhan frekuensi abstraknya. Dengan cara kita klik sama dengan langsung zoom, klik 2 kali, terus blok datanya dari atas sampai akhir, enter. Nah, udah ketemu jumlah keseluruhan datanya, frekuensi abstraknya. Untuk menentukan persennya, kita langsung klik sama dengan kelas satunya, kelas abstrak satunya dibagi jumlah datanya, terus F4 didolarin ya, enter. Nah, sekarang jumlahnya 0,025 0,025, dan untuk merubah dia jadi 2,5, kita langsung ke general yang di sebelah sini, ganti ke presentase. Nah, presentase ini masih 2,50 ya, kita kurangin 1 jadi 2,5. Kenapa 2,5? Karena 2 dibagi 80 dikali 100 hasilnya 2,5. Dan ke bawahnya kita langsung blok aja ya, kita ngeblok. Oke. Nah, ini untuk jawaban nomor 1 sudah ketemu, langsung ke nomor 2 aja ya. Nah, nomor 2 ini agak beda sedikit karena frekuensi kumulatif. Untuk menjawabnya sebenarnya simple, karena angka sebelum 2 ini nggak ada kan, kolom sebelum 2 ini nggak ada, jadi 2 ini kita aplikasikan ke frekuensi kumulatif. Nah, setelah 2 diaplikasikan, kita di kolom kedua lagi kita pakai rumus. 2 frekuensi kumulatifnya ditambah 8. Kita jumlahkan ya. Nah, kok bisa jadi 10? Karena 8 plus 2 ya, jadi 10. Dari sini ke sini. Begitupun juga seterusnya, kalau misalkan 10 tambah 10 jadi 20 di sini ya. Oke, kita blok aja ke bawah. Enggak, dari 10 ya. Kita blok saja dari 10 ke bawah. Oke. Nah, ini kan 20 ya. Ini dari 20 ini dapat dari 10 plus 10 dari sini. Oke, untuk kumulatif sudah selesai. Sudah terisi. Dan untuk nomor 3 dan 4, saya kemarin tadi sudah membackup datanya dulu untuk mempersingkat waktu ya. Sebelum membuat tabel distribusi, kita harus menentukan jumlah banyaknya data terbesar, data kecil, dan jumlah kelas, range, dan panjang kelasnya. Dan pertama-tama untuk menentukan jumlah dari datanya, kita pakai rumus sama dengan count, terus blok data ini. Nah, jadi keseluruhan data ini berjumlah 53. Untuk data-data terbesar, kita pakai rumus max. Klik 2 kali, blok datanya dari ini ke sini, enter. Nah, jadi data terbesar di data ini adalah 20. Dan untuk data terkecil sama juga, cuman dia pakai min. Klik 2 kali, blok datanya, enter. Nah, data terkecilnya ada di angka 10 ya. Untuk jumlah kelasnya kita ini agak beda. Dia pakai 1 plus 3,322 kali rumus log buka kurung n. N-nya mana? Jumlah kelasnya ini ya.
jumlah kelasnya, langsung tutup kurung, enter. Nah, ini jumlah kelasnya. Kita bulatkan, kita jadiin 6 aja ya. Karena kita sepakatin 6 aja ya. Untuk range-nya ini udah, kita tinggal pakai rumus 20 dikurang data terkecilnya. Nah, ini dari range-nya ini ditemukan dari jumlah data terbesarnya dikurang data terkecilnya. Jadi data tengah-tengahnya dah. Nah, panjang kelasnya. Untuk panjang kelasnya mudah juga. Kita tinggal klik range dibagi jumlah kelasnya. Nah, di sini kan ada 1,4 sekian. Kita bulatkan jadi 2 aja karena ya intinya kita bulatkan jadi 2 karena ini kalau jadikan 1 dia lebih ya. Ini kita bulatkan aja jadi 2. Nah, data yang ini sudah kita kelompokkan, sudah kita perincikan. Nah, langsung kita bikin tabelnya. Untuk tabelnya kita sepakat tadi kelasnya ada 6 ya. Dan kita buat secara manual aja. 3, 4, 5, 6. Nah, untuk kenangan dan sekarang sampingnya itu interval. Interval. Terus sebelum itu kita rapiin dulu. Kita jadiin 2 aja. Nah, untuk kolomnya kita bikin kolom dulu langsung ke border ya. Di sini ada icon border. Klik langsung unborder. Oke, kelihatan ya. Ini saya rapiin dulu. Semuanya saya rapiin dulu. Oke. Ya. Dan untuk intervalnya lebar bawahnya kita pakai data terkecil aja ya. Terkecil yang 10. Karena lebar atasnya juga 20 ya, di data terbesarnya 20 ya, kita tinggal plus 1 aja ya, sehingga hasilnya ntar 21 banyaknya. 11 sama 100 ya, 11 sini 12 dan seterusnya, kita plus 1 aja. Ini 21. Sekarang kita intervalnya udah ketemu, 6 kelas ini. Sekarang kita akan bikin tabel frekuensinya. Frekuensinya kita blok dulu, kita rapiin maksudnya. Nah, untuk menentukan frekuensinya tentunya kita langsung pakai rumus frekuensi aja. Frekuensi kita ikut data yang maksudnya petunjuk yang ada di bawah. Untuk data array-nya kita langsung blok ini. Oke, langsung koma. Bins array-nya kita ambil di interval yang lebar atas ini, kita copy langsung enter. Oh ya, sorry, salah. Ini dia, kita blok dulu ya, kita blok. Kita pakai rumus frekuensi. Frekuensi. Oke. Nah, di datanya ini data array ini. Oke. Koma, bins datanya ini. Enter. Control Shift Enter ya. Kalau di enter lagi datanya bakalan 0 di sini, langsung 0. Berarti kita harus Control Shift Enter. Nah, sebelum itu kita harus menentukan jumlah keseluruhannya dari frekuensi ini dengan cara
pakai rumus sum lagi, klik 2 kali, blok dari atas. Kenapa kita harus cari? Karena data frekuensi, keseluruhan data frekuensi harus sama dengan jumlah data dari ini. Jumlah datanya harus sama ya, harus sama. Setelah itu kita harus nyari Aprilnya. Aprilnya yang persen ya. April ada apa ya? Angkanya. Frekuensi kumulatif. Kita bikin, saya rapiin dulu. Oke. Nah, untuk menentukan Aprilnya sebenarnya rumusnya sama kayak yang ini ya. Sama kayak ini. Oke, pertama-tama kita bagi 12 sama dengan 12 dibagi jumlah datanya di F4. Karena ini masih 0,0 gini, kita langsung ganti ke general aja. Ganti generalnya jadi percentage. Oke, ini udah 22 ya. Langsung ke scroll ke bawah aja. Nah, udah selesai ya. Jadi frekuensi realnya, relatifnya udah di sini ya. Jadi udah, sebelum itu kita harus lihat dulu apakah bisa, apakah datanya pas 100 atau gimana. Kalau misalkan nggak pas 100 berarti datanya salah. Untuk menentukan itu kita pakai sum juga, sum. Nah, kita blok dari atas, berarti pas ya 100% ini. Nah, setelah itu kita langsung cari FK-nya aja. Nah, FK-nya juga sama kayak di sini. Carinya karena data di sini udah kolom sebelumnya itu enggak ada, jadi kita pakai 12 aja. Nah, di 12 ini di bawahnya langsung kita pakai rumus 12 ditambah 10. Jadi 22 ya, sama yang udah saya jelaskan tadi. Tinggal kita taruh ke bawah. Nah, hasilnya tetap 53 karena jumlah datanya adalah 53. Gitu. Dan seterusnya kita akan bikin histogram. Langsung ke bagian data. Analisis data, histogram, nama histogram. Oke. Nah, untuk input range-nya ini kita ambil yang input range-nya ini yang banyak datanya. Oke. Untuk sebelum itu kita centangan dulu ya, charge sama volume percentage sama ini nih. Oke. Setelah itu kita cari bins range-nya. Bins range-nya ini kita ambil di frekuensi interval, enggak frekuensi. Oke. Terus untuk output range-nya kita letakkan di bawah aja, di bawah ini, dan langsung ikutin. Nah, untuk grafiknya sudah kelihatan ya, kita pindah dulu, kita rapikan dulu. Nah, itu grafiknya sudah kelihatan, grafik frekuensinya ya, grafik frekuensinya sudah kelihatan. Ini untuk mengubah bentuknya kita langsung klik kanan. Enggak, kita langsung klik kanan. Sorry. Kita langsung klik kanan. Atau enggak langsung ke ini aja, insert langsung ke chart. Ini yang line width maker ini. Sudah selesai ya. So, kita pakai ini aja ya. Kita pakai kolom aja. Loh, sorry. Ctrl Z untuk mengulang. Kita langsung insert pakai kolom ini.
kayak gitulah kira-kira kita pakai line ini. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Oke, sekian dari saya. Oh iya, untuk FK-nya ya, untuk histogram FK-nya kita frekuensi FK-nya maksudnya kita sama, kita pakai data, kolom data, analisis, histogram. Oke, nah ini kita pindah dulu supaya bisa. Ini input range-nya ini kita ambil yang frekuensi ini. Nah, terus yang bin range-nya kita ambil FK. Dan untuk tempatnya kita pakai yang di sini aja. Sini. Oke. Udah ketemu ya. Programnya. Nah, jadi sekian dari saya karena sudah terjawab semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.